Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Fazariani dari kelas 11 Otomasi Schneider. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan PLC mengenai resume pembelajaran materi tentang input, red switch, dan output, yaitu silinder dan solenoid valve. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang input komponen PLC. Nah, yang pertama itu ada saklar atau push button. Ini merupakan tombol yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik dengan cara ditekan. Nama lainnya adalah saklar tombol tekan atau saklar sesaat. Nah, jadi push button ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mempunyai 3 kontak, yaitu kontak normally open atau NO, kontak normally close atau NC, dan kontak change over yaitu memiliki 2 kontak NO dan NC. Nah, pembahasan kedua adalah input sensor, yaitu alat yang mendeteksi suatu perubahan atau kondisi seperti perubahan cahaya, suhu, gerak, dan lain-lainnya. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini adalah red switch. Red switch merupakan peralatan yang bekerja berdasarkan medan magnet. Nah, red switch ini memiliki konstruksi yaitu terdiri dari 2 bilah logam berupa besi, yaitu terminal yang dapat digerakkan ke medan magnet. Nah, sistem pengkabelannya yaitu ada 2. Itu ada yang 2 wire dan 3 wire. Jadi, sistem pengkabelan red switch ini ada yang memiliki 2 kabel dan ada yang memiliki 3 kabel. Red switch ada yang AC dan juga DC. Namun, jika di dalam red switch tersebut terdapat LED, maka arus yang digunakan untuk red switch tersebut adalah DC. Nah, untuk sistem pengkabelan 2 wire, terdapat warna kabel biru dan coklat. Untuk sistem pengkabelan 3 wire, terdapat warna kabel biru, coklat, dan hitam. Nah, ini merupakan beberapa simbol red switch. Nah, ini adalah simbol red switch yang memiliki LED di dalamnya. Nah, jadi ini tuh polaritasnya yang bagian atas itu dihubungkan ke sumber positif dan bagian bawah dihubungkan ke sumber negatif. Dan ini adalah konfigurasi untuk red switch open. Jadi, dia memiliki kondisi normal yaitu terbuka. Jika ada medan magnet yang mengenainya, maka dia akan tertutup seperti ini. Nah, ini merupakan bagian tabung kaca. Itu ini terdapat 2 bilah logam berupa besi. Nah, itu seperti ini, 2 bilah logam. Dan baru tuh nanti ada magnet yang akan menyatukannya. Dan di sini terdapat red switch, konfigurasi red switch normally close. Nah, ini tuh awalnya sudah dalam kondisi tertutup, sehingga ketika magnet mengenainya, maka kondisinya akan terbuka. Nah, ini adalah beberapa bentuk konstruksi dari red switch. Nah, yang digunakan pada mesin praktik silinder itu umumnya seperti ini. Nah, ini memiliki 2 wire atau 2 kabel. Nah, ini juga bisa digunakan dalam mesin-mesin. Dan ini adalah contoh yang seperti simbol tadi. Nih, seperti ini. Dapat tabung kaca di red switch-nya. Nah, kita lanjut ke output komponen PLC. Yang akan kita bahas adalah silinder. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, silinder merupakan perangkat yang memanfaatkan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan linier, rotari, dan strike dengan mendorong piston dalam silinder. Jenis silinder itu ada 2. Yang pertama, single acting, yaitu jenis silinder pneumatik yang dapat bekerja secara aktif untuk mendorong beban secara satu arah. Jadi hanya mendorong beban secara satu arah saja. Nah, lubang udara yang dimiliki pada silinder kerja tunggal adalah 1 buah. Fungsi dari single acting silinder ini adalah mendorong beban atau menarik beban secara aktif dalam satu arah. Dan ini
merupakan contoh gambar dari single attack silinder, yaitu ini hanya memiliki satu port udara saja. Nah, di sini dia memiliki gas untuk kembali. Nah, lanjut. Yang kedua adalah double acting cylinder, yaitu jenis silinder pneumatik yang dapat bekerja secara aktif untuk mendorong beban secara dua arah. Lubang udara yang dimiliki oleh silinder kerja ganda terdapat dua buah. Fungsi dari double acting cylinder adalah untuk mendorong beban atau menarik beban secara aktif dalam dua arah. Nah, berikut ini adalah bentuk gambar dari double acting cylinder. Di sini terdapat dua port udara untuk sebagai sumber udara. Sini bisa maju ataupun mundur. Biasanya bagian sini untuk mengontrol maju dan bagian sini untuk mengontrol mundur. Nah, untuk konstruksi dari silinder, yang pertama, silinder putar pneumatik atau rotari adalah silinder pneumatik yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan rotasi atau perputaran. Nah, yang dihasilkan itu bukan gerakan linier seperti lurus maju mundur. Nah, yang kedua, silinder pneumatic strike atau lurus adalah perangkat mekanis yang menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan gerakan linier bolak-balik. Nah, istilah strike ini atau lurus secara sederhana merujuk pada jenis gerakan yang dihasilkan, yaitu gerakan maju mundur sepanjang garis lurus, bukan gerakan perputaran atau rotari. Yang ketiga adalah silinder linear pneumatik. Adalah silinder mekanis yang menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan lurus maju mundur atau linear. Perangkat ini mengubah energi potensial dari udara terkompresi menjadi energi kinetik, yang kemudian digunakan untuk mendorong, menarik, atau mengangkat beban dalam berbagai aplikasi otomasi industri. Nah, mengapa udara tidak boleh langsung dihubungkan ke silinder? Karena dalam pengoperasiannya harus menggunakan komponen tambahan atau komponen pengontrol. Tidak bisa langsung. Contohnya, saat udara dari kompresor langsung dihubungkan ke silinder, maka silinder akan maju terus-menerus dengan tidak terkontrol. Jadi, diperlukan salah satunya katup 3/2 NC sebagai pengontrol aliran udara masuk dan keluarnya. Nah, yang kedua adalah katup solenoid valve. Nah, di sini merupakan katup yang digerakkan oleh energi listrik melalui solenoida yang dikendalikan oleh arus listrik AC maupun DC untuk menggerakkan piston. Atau bisa disebut perangkat elektromekanis yang mengontrol aliran udara yang terdiri dari kumparan, solenoid, dan katup atau valve. Ketika kumparan dialiri listrik, ia menghasilkan medan magnet yang menggerakkan katup untuk membuka atau menutup aliran fluida. Nah, cara kerjanya, mekanisme kontrol. Saat listrik dialirkan, medan magnet menarik atau menolak plunger. Plunger ini adalah bagian yang ini. Ini plunger. Nah, yang secara fisik menggerakkan katup di dalamnya. Pergerakan ini membuka atau menutup jalur aliran, yaitu mengontrol aliran udara. Ketika listrik dimatikan, medan magnet hilang dan pegas mengembalikan plunger serta katup ke posisi semula. Katup solenoid 5/2 adalah jenis katup pneumatik yang memiliki 5 port dan 2 posisi kerja, berfungsi untuk mengontrol aliran udara ke aktuator kerja ganda seperti silinder. Katup ini bekerja dengan cara mengalirkan udara bertekanan ke salah satu dari 2 port keluaran, sementara port lainnya menjadi saluran pembuangan, lalu berganti posisi saat coil solenoid diberi energi untuk mengontrol gerakan bolak-balik silinder. Nah, cara kerjanya yang pertama 5 port. Nah, 5 port ini terdiri dari 1 port masukan untuk udara bertekanan, dan yang kedua port keluaran untuk menggerakkan silinder, dan 2 port pembuangan. Nah, terdapat 2 posisi, yaitu katup dapat berpindah antara 2 posisi yang berbeda untuk mengontrol aliran udara. Jadi, katup itu bisa berpindah dari posisi ini menuju ke sini ataupun sebaliknya.
Yang ketiga, aplikasi. Umumnya digunakan untuk menggerakkan silinder pneumatik kecil ganda yang memerlukan tekanan udara di kedua sisi piston untuk menghasilkan gerak maju mundur. Yang keempat, pengoperasian. Ketika koil tidak diberi energi, katup akan berada pada posisi awal, mengalirkan udara ke satu port keluaran dan membuang udara dari port lainnya. Ketika koil diberi energi, katup berpindah posisi, membalikkan aliran udara. Port masukan ini terhubung ke port keluaran yang berbeda, dan port pembuangan yang tadinya digunakan kini terhubung ke port keluaran yang satu lagi. Nah, katup solenoid 5/2 ini ada yang memiliki single solenoid dan double solenoid. Ini merupakan contoh gambar konstruksi dan simbol katup solenoid. Nah, ini merupakan contoh gambar rangkaiannya, dan ini merupakan konstruksi. Adalah contoh katup solenoid yang memiliki single solenoid. Dan ini contoh katup solenoid yang memiliki double solenoid. Ini adalah contoh rangkaian yang menggunakan silinder double acting dan katup solenoid valve 5/2. Nah, di sini saya sudah memberi alamat Y1 dan Y2. Di sini juga saya sudah memberi alamat yang sama. Nah, jadi katup ini bisa berpindah posisi antara ini dan ini. Jadi seperti ini cara kerjanya. Ketika katup atau coil dialiri pada posisi awalnya, itu tuh nanti udara dari kompresor itu masuk ke port inputnya, yaitu bagian satu ini. Dan ketika kita mengaktifkan push button, maka aliran udara akan mengalir ke port output, lalu menggerakkan silinder maju ke depan. Nah, jadi dari sini, walaupun kita mengendalikannya dari sini, karena kita sudah memberi alamat yang sama pada coil solenoid ini, jadinya dia akan terhubung. Nah, untuk mengembalikannya ke posisi semula, kita bisa mengaktifkan tombol yang ada di sini, atau push button kedua. Push button kedua aktif, maka nantinya coil 2 akan aktif dan mengaktifkan alamat ini, Y2. Maka akan mendorong silinder untuk mundur. Jadi seperti ini. Apabila push button 1 diaktifkan, coil aktif, lalu alamat ini akan mengaktifkan alamat Y1, maka silinder akan maju. Dan ketika mengaktifkan push button 2, coil aktif, maka ini berpindah posisi ke output 2 dan akan mendorong. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh rangkaian dari katup solenoid 5/2. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.